Saya ucapkan selamat pagi kepada jemaat sekalian. Selamat pagi. Ya, baik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya. Oke, baik, langsung saja. Saya ajak membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan pada pagi hari ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Langsung saja saya akan membacanya untuk saudara-saudari sekalian. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita berdoa. Oke, baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghakiman ya, penghakiman itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan menghakimi ya, atau suatu tindakan menghakimi yang biasanya dilakukan oleh hakim ya, di suatu pengadilan ya, hakim mengadili atau menghakimi terdakwa gitu. Nah, jadi orang yang sudah terbukti ya bersalah akan dihakimi ya, dan tentu yang menentukan hukuman itu juga hakim gitu ya, memvonis apakah itu memvonis mati atau memvonis hukuman penjara gitu ya. Nah, jadi idealnya hakim itu menghakimi orang yang bersalah gitu. Tetapi bisa ada kasus-kasus tertentu di mana hakim itu membebaskan si terdakwa ya. Membebaskan si terdakwa karena mungkin terbukti bahwa si terdakwa tidak bersalah gitu, atau barang-barang bukti yang dibawa pengadilan itu tidak kuat begitu kebenarannya gitu. Jadi akhirnya hakim membebaskan si terdakwa begitu. Nah, tapi bukan penghakiman dunia yang akan kita yang akan kita bahas pada siang hari ini atau pagi hari ini ya. Tetapi yang kita fokus adalah penghakiman Allah begitu. Nah, Allah juga menghakimi. Allah akan menghakimi manusia juga. Oleh sebab itu maka tema khotbah saya pada pagi hari ini ialah penghakiman Allah. Begitu. Penghakiman Allah. Tetapi kita akan berfokus pada sifat dari penghakiman Allah itu sendiri. Sifat dari penghakiman Allah itu sendiri. Ini perlu bagi seorang Kristen, ya orang-orang Kristen untuk memahami sifat dari penghakiman Allah supaya tidak terjadi kesalahpahaman begitu. Oke, baik, langsung saja poin yang pertama. Sifat dari penghakiman Allah yang pertama ialah penghakiman Allah bersifat universal. Ya. Arti dari universal itu adalah keseluruhan gitu ya. Jadi segala sesuatu akan Tuhan hakimi. Segala tindakan manusia, ya, segala tindakan manusia, segala apa yang manusia lakukan itu akan Tuhan hakimi. Gitu. Kalau misalnya kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat 36, bahkan perkataan kita pun akan dihakimi oleh segala sesuatu akan dihakimi oleh Allah. Tidak bisa ada orang yang berpikir bahwa saya berbuat jahat saja, begitu, atau tidak dihakimi. Itu salah sekali. Begitu. Saya mau menyogok Tuhan, begitu. Itu adalah tindakan yang tentu tidak berhikmat, begitu. Karena kenapa? Tuhan akan menghakimi semuanya secara keseluruhan, begitu. Ya. Perkataan kita juga dihakimi. Makanya ketika misalnya kita berdebat atau berdiskusi dengan orang, ya otomatis kita harus menggunakan kata-kata yang sopan begitu ya. Karena ketika misalnya kita menggunakan kata-kata yang menyesatkan orang, otomatis ya Tuhan akan menghakimi kita. Ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sembrono, ketika kita misalnya kita berbicara dengan orang, tentu Tuhan akan menghakiminya juga nanti begitu. Nah, jadi segala sesuatu tidak ada yang terluput dari penghakiman Allah. Makanya poin pertama ini berfokus pada penghakiman Allah secara keseluruhan begitu. Nah, oleh sebab itu sikap kita sebagai orang Kristen bagaimana? Sikap kita sebagai orang Kristen ialah kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka otomatis kita akan dihakimi juga, tetapi akan dihakimi untuk hidup yang kekal begitu. Nah, segala tindakan kita harus
sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tidak mau penghakiman yang kita dapat itu yang bersifat buruk begitu, atau yang menjerumuskan kita tentu. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada jemaat sekalian untuk lebih baik lagi dalam bersikap, dalam bertutur kata, ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, harus lebih baik lagi tutur kata kita atau tindakan kita, karena segala sesuatu akan Tuhan hakimi. Tidak ada orang yang bisa menghindar. Nah, oleh sebab itu, poin yang kedua, sifat kedua dari penghakiman Allah, ya. Sifat kedua dari penghakiman Allah ialah penghakiman Allah bersifat adil, ya. Penghakiman Allah bersifat adil. Tentu manusia adalah makhluk yang istilahnya tidak sempurna, ya. Ketika misalnya manusia menghakimi, tentu bisa saja terjadi ketidakadilan. Contohnya pada abad ke-20, ya, Amerika Serikat itu sedang trennya, ya, masalah rasisme gitu. Nah, jadi orang kulit putih menganggap orang kulit hitam itu tidak sederajat. Gitu. Wah, kamu kulit hitam, kamu tidak layak tinggal sama saya, gitu. Makanya ada perbudakan di Amerika Serikat pada abad ke-20. Nah, ada seorang remaja, ya, yang bernama George Stinney. George Stinney itu seorang remaja yang berumur 14 tahun yang dihukum mati atas dasar perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Dia dituduh membunuh dua orang wanita yang bernama Mary dan Betty, begitu. Tetapi, ya, dia dihimbau di pengadilan untuk berbicara, dipaksa untuk mengakui perbuatannya, begitu. Dia diancam jika tidak mau mengakui perbuatannya, maka dia tidak diberi makan di penjara, begitu, ya. Nah, akhirnya dia mengaku perbuatannya, tetapi dengan paksaan, begitu. Dengan paksaan. Nah, jadi dia tidak mempunyai kebebasan, ya. Dia tidak mempunyai kebebasan. Kebebasannya telah direbut, gitu. Nah, otomatis dia akhirnya mengaku. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati pada saat itu, ya mungkin zaman sekarang masih ada, begitu, ya. Kursi listrik, ya, kursi listrik. Gitu. Nah, dia dijatuhi hukuman mati dengan disetrum di kursi listrik, yang padahal hukuman semacam itu tidak cocok untuk dia, tidak cocok untuk George Stinney itu sendiri, karena dia masih muda sekali, masih umur 14 tahun. Gitu. Sehingga kaki yang tali yang mengikat dia itu tidak pas ukurannya segala. Lalu sehingga dia mesti ada alat penopangnya, begitu. Nah, jadi dia dihukum mati atas dasar perbuatan yang tidak dia lakukan, dan aparat memaksa dia untuk mengakui perbuatannya padahal dia tidak berbuat demikian. Nah, pada tanggal 17 Desember tahun 2014, akhirnya setelah penyelidikan lebih lanjut, setelah kasusnya dibawa ke pengadilan, akhirnya George dinyatakan tidak bersalah. Itu setelah 70 tahun. Ya, dia dihukum mati pada bulan Juni 1944. Lalu dia pada tanggal 17 Desember dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, inilah contoh dari pengadilan manusia, penghakiman manusia yang tidak adil, begitu. Yang tidak adil. Tetapi Tuhan adalah oknum yang adil, begitu. Bahkan kalau bisa kita baca di dalam Mazmur, ya, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9 itu sangat jelas menggambarkan Tuhan Allah sebagai pribadi yang adil. Mazmur 9 ayat 9, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, jadi tentu Tuhan bukanlah oknum yang sembarang mengadili, begitu. Dia mengadili
sesuai dengan apa yang kita perbuat. Begitu. Jadi tentu berhubungan juga dengan poin pertama ya begitu ya. Ketika misalnya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun akan diadili juga. Diadili untuk hidup yang kekal. Bisa baca di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Ada orang-orang yang dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan ada orang-orang yang dibangkitkan untuk dibinasakan. Begitu. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tergantung manusia itu sendiri. Begitu. Mau pilih yang mana? Begitu. Karena Allah adalah adil. Manusia tidak bisa berpikir bahwa Allah tidak adil. Padahal saya sudah melakukan perbuatan baik. Oh, Allah tidak adil penghakimannya. Mengapa saya harus dihakimi di neraka? Padahal saya berajin pelayan di gereja. Mengapa saya dihakimi untuk kebinasaan? Padahal saya kasih persembahan paling banyak di gereja. Saya kasih sampai 1 miliar. Sampai saya lempar-lempar uang ke jemaat. Begitu. Mereka tidak bisa berkata demikian karena mereka tidak mengikuti prosedur Tuhan. Begitu. Jika Anda ingin dihakimi untuk hidup yang kekal, maka terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda menerimanya sebagai Juru Selamat, maka Anda akan dihakimi untuk hidup yang kekal. Ketika misalnya Anda sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Anda melayani dengan penuh semangat, Anda melayani dengan merelakan nyawa Anda sekalipun seperti para anak baptis, maka Anda akan dihakimi dan juga dihakimi untuk menerima hadiah dari Tuhan. Gitu. Oleh sebab itu tergantung manusia itu sendiri. Begitu. Tidak bisa manusia menuduh Allah tidak adil. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah ikut prosedur Tuhan atau belum? Kalau misalnya belum mengikuti prosedur Tuhan, maka penghakimannya ya otomatis akan kepada kebinasaan karena tidak ikut prosedur Tuhan. Prosedur Tuhan, orang harus bertobat, percaya Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Juru Selamat agar bisa masuk surga, bisa menerima penghakiman yang kekal. Begitu. Dibangkitkan untuk dihakimi untuk hidup yang kekal. Begitu. Pertanyaannya untuk kita pada pagi hari ini ialah, apakah kita sudah melakukan prosedur Tuhan? Apakah kita sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika sudah, ya tentu Anda akan nanti, ketika misalnya Anda mati, Anda akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Jika belum, celakalah, karena akan dibangkitkan untuk kebinasaan. Begitu. Itu yang menjadi penekanan pada saat 13 menit. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang selalu berpikir kritis. Kemanakah arah hidupmu? Kemanakah langkah hidupmu? Ya. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen yang, saya mengikuti tradisi, saya mengikuti apa kata orang tua saya. Ya, kalau misalnya sudah demikian, ya otomatis Anda akan dihakimi pada kebinasaan. Kenapa? Karena kamu tidak ikut prosedurnya Tuhan. Begitu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen harus mengikuti prosedurnya Tuhan dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan dihakimi dengan adil, dan penghakiman itu bersifat universal. Untuk kita semua, tidak bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak bisa kita main petak umpet dengan Tuhan. Apakah ada yang mau main petak umpet dengan Tuhan? Itu tidak bisa. Oleh sebab itu, demikianlah khotbah saya pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat rohani bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.